别好看，女啊，特别美的。说话呀，说话呀。Masih bercerita tentang kasus bullying di SMA. Kali ini, Mimin akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul A Place Called Silence. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis tunawicara, namun dia menyimpan banyak fakta yang mengerikan selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari, fakta itu terungkap dengan sendirinya dari sebuah potongan-potongan gambar yang dia bentuk menjadi origami. Inilah ceritanya. Semua itu berawal pada tahun 2006. Suasana di aula besar SMA Jinghua tampak ramai dengan aktivitas para siswanya. Mereka sibuk latihan musik dan paduan suara. Namun, aula itu tampak sudah usang dan banyak mengalami kerusakan. Melihat itu, Pak Kepala Sekolah yang akan kita panggil dengan nama Pak Yang memanggil cleaning service mereka untuk mengepel lantai akibat atap yang bocor. Bu cleaning service ini kita akan sebut saja dia Ibu Li. Tak lama setelah itu, Pak Yang juga memanggil seorang tukang bernama Pak Lin untuk memperbaiki skylight di aula itu. Melihat kerusakan yang cukup parah, Pak Lin menyarankan untuk renovasi total. Tapi Pak Kepsek menolaknya karena dana sekolah sangat menipis di tahun itu. Semua tampak normal sewajarnya sekolah biasa. Namun tidak bagi anak bully yang kebetulan disekolahkan di SMA Jinghua. Anak bully ini bernama Yutong. Namun dia adalah siswa berkebutuhan khusus di mana Yutong adalah tunawicara sejak kecil. Karena kekurangannya ini, Yutong menjadi sasaran bullying di sekolah. Para pembuli itu adalah siswi perempuan bernama Anji, Jingsu, Qiaoqing, dan Huang Wenling. Mereka berempat melumuri badan dan rambut Yutong di dinding bagaikan tikus yang terperangkap dan mentertawakannya. Anehnya, para siswa dan satpam tak berani menghentikan aksi mereka. Itu semua karena ketua geng ini yang bernama Anji adalah anak kepala sekolah. Yutong yang tak bisa bicara hanya bisa pasrah menerima penderitaan ini. Untunglah, selang beberapa saat bully datang menyelamatkan Yutong. Untuk melepaskannya dari lem, bully terpaksa memotong rambut anaknya itu. Malam harinya, 3 siswi pembuli ini mampir ke sebuah rumah kosong yang dijadikan base camp mereka. Sayangnya, malam itu Anji tidak bersama mereka. Di saat sedang asik bermain kartu, tiba-tiba Jingsu menghilang entah kemana. Saat dicari di setiap lorong, mereka melihat seseorang bermantel hitam sedang menunduk. Ternyata, di bawahnya sudah ada Jingsu yang jatuh dengan penuh luka di kepala. Tak hanya itu, pria itu mengejar Wenling dan memukul kepalanya hingga tidak bergerak. Sedangkan Qiaoqing juga bernasib sama. Sekarang kita berpindah ke rumah bully. Di tengah hujan yang mengguyur deras, bully tetap memanen jeruk nipis untuk dijual di sekolah besok pagi. Minuman racikan bully sangat laris dan jadi favorit di sekolah. Bully ini juga mengemasnya dengan rapi dalam sebuah botol bertuliskan teh kumquat segar. Hari berganti, sekolah geger karena 3 siswi tadi menghilang tanpa jejak. Pak Kepala Sekolah pun langsung menginterogasi Anji anaknya untuk tidak boleh sembarangan bercanda di sekolah. Namun Anji membela diri. Dia sama sekali tidak tahu di mana 3 sahabatnya menghilang. Di sisi lain, bully tak diam saja mengetahui anaknya mengalami pembulian. Dia lalu meminta Pak Kepsek untuk memindahkan kelas agar Yutong bisa jauh-jauh dari Anji. Namun Pak Kepsek menolaknya dan tidak mau membantu. Setelah 3 hari dinyatakan hilang, polisi mulai melakukan pencarian dan menginterogasi murid yang terakhir bersama mereka. Salah satunya adalah Yutong. Namun Yutong sangat ketakutan karena terus ditekan. Dia juga tak bisa memberikan keterangan apapun tentang menghilangnya 3 siswi ini.
然后又去了哪里？这个学生喂，问他好吗？ Setelah kejadian itu, akhirnya Yutong diizinkan pindah ke kelas berkebutuhan khusus. Di jam menggambar, Yutong menggambar sebuah pohon jeruk dengan akar manusia, dan itu terlihat sangat aneh. Sore harinya, orang tua Jinsu, Hyoking, dan Wenling menyebarkan selebaran orang hilang pada semua orang yang lewat. Mereka juga bertanya kepada Bully, namun Bully menggelengkan kepalanya. Sore itu, saat pulang dari belanja sembako, tak sengaja Yutong melihat seseorang dengan mantel hitam sedang menatapnya. Di saat yang sama, kos-kosan mereka kedatangan penghuni baru di kamar sebelah. Dan ternyata itu adalah Pak Lin, si tukang yang sedang memperbaiki atap sekolah mereka. Hari menjelang malam, Bully seperti biasa akan pergi memetik jeruk nipis untuk jualannya besok pagi. Di tempat lain, terlihat Anji mendapatkan pesan dari nomor Hyoking yang ngajak ketemuan di sebuah bus tua. Anji yang tak tahu jika ketiga sahabatnya sudah meninggal, percaya dengan pesan itu dan langsung pergi ke lokasi. Saat sedang menunggu sendirian, tiba-tiba terdengar bis seperti dipukul seseorang. Anji yang takut langsung menutup pintu. Namun tiba-tiba kaca bis itu pecah dan seseorang bermantel hitam menyekapnya. Hari berganti, di sekolah, murid-murid terlihat sedang berpamitan dengan guru senior yang bernama Pak Fang yang sudah memasuki pensiun. Tak lupa mereka mengabadikan momen terakhir itu dengan foto bersama. Bully juga memberikannya sebungkus jeruk nipis sebagai ucapan perpisahan. Siang itu, sekolah mengadakan peresmian penggalangan dana. Namun, Anji tak terlihat sama sekali. Pak Kepsek sebagai ayahnya menjadi sedikit khawatir dan mencoba menelponnya. Di sisi lain, Yutong tampak gelisah mengikuti acara itu dan terus melihat ke atap kaca di atasnya yang sedang diperbaiki Pak Lin. Acara peresmian itu dimulai dan akan disahkan oleh Pak Kepala Sekolah. Saat dia menarik kain sebagai tanda peresmian, tiba-tiba yang muncul adalah jasad anaknya sendiri yang tergantung. Semua siswa ketakutan dan kondisi pun menjadi keos. Bully yang melihat kekacauan itu langsung mencari keberadaan anaknya yang juga menghilang. Di kelas tak ada, di kos pun juga tak ada. Seketika, dia teringat pernah melihat seseorang bermantel hitam sedang merekamnya beberapa hari lalu di kebun jeruk. Dalam suasana berduka, Pak Kepala Sekolah diinterogasi oleh polisi. Dia lalu menaruh kecurigaan pada Pak Lin yang kerap berkeliaran di sekolah. Dan terungkaplah jika Pak Lin ini pernah menjadi korban tsunami tahun lalu. Rumahnya hancur dan dia hampir tenggelam. Namun, nyawanya diselamatkan oleh guru senior yang bernama Pak Fang, yang pada akhirnya memberikan akses masuk sekolah dengan menjadi seorang tukang. Begitu juga dengan anak Pak Lin yang bersekolah di SMA ini. Namun suatu hari, anak Pak Lin mengalami kecelakaan tragis dan meninggal. Sejak itu, tatapannya pada beberapa siswa tampak mencurigakan, bahkan beberapa kali Pak Lin ketahuan sedang merekam siswi-siswi. Di tempat berbeda, Bully juga mengecek CCTV untuk mencari keberadaan Yutong. Dan terlihat Pak Lin datang setelah beberapa saat Yutong pulang ke kos-kosannya. Di depan pintu itu, Bully menemukan patahan jam tangan anaknya, juga goresan merah di tembok dan jendela. Merasa ada yang tidak beres dengan anaknya, Bully langsung mencari keselokan. Dan benar saja, dia menemukan jam tangan anaknya sudah patah. Dia yakin saat ini anaknya sedang disekap di kamar Pak Lin. Dengan nekat Bully mengikat kain di pinggangnya dan melompat keluar jendela demi bisa menerobos masuk ke kamar itu. Namun sayangnya, dia malah jatuh dan tangannya tertancap paku AC. Dengan tangan yang terluka, dia pun berhasil membuka jendela kamar Pak Lin.
Dia lalu menemukan sebuah tali tambang persis dengan tali yang mengikat jasad Anji. Saat berkeliling ke tiap ruangan, anehnya kamar kos Pak Lin dipenuhi lampu sensor yang terus berbunyi. Di saat sedang membuka beberapa barang di dalam tas, tiba-tiba pintu terbuka dan Pak Lin masuk untuk berganti baju. Sedangkan Bully terdiam di bawah kolong kasurnya. Untunglah ibu pemilik kos memencet bel kamar untuk meminta diantar reuni ibu-ibu. Pak Lin yang sungkan akhirnya bersedia mengantarnya. Sesaat setelah mereka pergi, Bully berhasil keluar dan bertemu polisi. Dia meminta tolong agar Pak Polisi juga mencari anaknya yang hilang. Bully mencurigai jika Pak Lin adalah pelaku dari banyaknya siswi-siswi yang menghilang di sekolah. Mereka kembali mengecek CCTV dan menemukan Pak Lin membuang 2 kantong besar ke tempat sampah. Setelah dibongkar, ternyata isinya adalah sendal milik Yutong. Dalam perasaan berkecamuk itu, tiba-tiba dia mendengar suara ringtone HP yang berdering. Dia pun melihat lagi sosok bermantel hitam lari di tengah kerumunan orang. Bully dan Pak Polisi langsung mengejarnya. Sayangnya, tiba-tiba mobil melintas dan menabrak pria bermantel itu. Pak Polisi pun berhasil membuka maskernya. Dan yang mengejutkan, ternyata itu adalah anak Pak Polisi sendiri. Setelah diinterogasi lebih lanjut, ternyata dialah yang selama ini berkeliaran di sekolah dan merekam siswi-siswi cantik. Entah itu di kamar mandi atau dimanapun juga. Dia mengakui jika memiliki kelainan. Pak Polisi yang sekaligus ayahnya dari pemuda ini langsung menghajarnya habis-habisan. Namun tak disangka, handycam pemuda ini bukan hanya merekam wanita-wanita seksi, tapi beberapa kejadian yang bisa dijadikan barang bukti hilangnya para siswi di sekolah. Di video itu, terlihat Yutong sedang disekap seseorang di dalam kamar kos Pak Lin. Namun yang mengejutkan, ternyata juga terdapat beberapa video yang diambil diam-diam, di mana Bully memukuli Yutong secara sengaja. Di sini Bully terlihat takut dan beralasan. Itu semua dia lakukan untuk mendidik anaknya. Pak Polisi tak mudah percaya. Dia lalu mengerahkan timnya untuk menggeledah juga kos-kosan milik Bully. Sedangkan Bully yang masih ditahan dihampiri wakil Kepsek yang juga pusing dengan kasus yang menimpa sekolahnya. Tiba-tiba Bully melihat sebuah kunci yang tidak asing. Kunci itu juga kerap dibawa-bawa oleh Pak Lin. Pak Wakil lalu bilang jika ini adalah kunci ruang rekreasi di yayasan sekolah. Namun sudah lama tidak dibuka karena rusak parah dan tak punya dana renovasi. Merasa ada yang tidak beres dengan ruangan itu, diam-diam dia mengambil kunci dan mobil sekolah untuk menuju ke ruangan ini. Di tempat berbeda, terlihat Pak Lin sedang mengantar Bu Kos reuni. Di sana, Bu Kos cerita betapa mulianya Pak Fang sebagai guru. Sayangnya kini dia sudah pensiun. Namun, respon Pak Lin yang mendengar itu terlihat sangat tidak senang. Selang beberapa saat, Bu Kos ditelepon kerabatnya. Jika Pak Lin yang sekarang ada di sampingnya adalah buronan polisi. Mendadak, Bu Kos pun jadi panik karena berada di sampingnya persis. Di sisi lain, Bully telah sampai di gedung rekreasi yang telah lama terbengkalai. Namun, di depan gedung itu sudah ada anjing yang menjilati 3 mayat yang membusuk. 3 kepala itu diketahui adalah 3 siswa yang menghilang beberapa hari yang lalu. Dan waktu berselang, Pak Lin juga telah tiba di ruang rekreasi. Tiba-tiba memorinya flashback ke masa lalu di mana mendiang anaknya yang masih hidup. Anak perempuannya itu bernama Hui Jun. Dulunya dia ini adalah sahabat dekat Yutong. Namun selama di sekolah, dia dijadikan bahan bulian yang tidak manusiawi oleh kelompok Anji. Dia dimahkotai duri, dipotong rambutnya, dan disuruh minum air kobokan.
Semua aksi itu direkam oleh mereka. Namun tiba-tiba Yutong datang menolong dengan membawa sebuah gunting. Melihat aksi ini, bully yang mendengar keributan itu mencegah Yutong agar tidak ikut campur. Mungkin niat bully baik agar anaknya tak perlu terlibat masalah dengan Anji. Namun sayang, itu justru membawa petaka bagi Huijun. Kini tidak ada satupun yang menyelamatkan Huijun. Dia lalu dipaksa berdiri di atap kaca yang rapuh dan tiba-tiba kaca itu pecah, begitu juga dengan Huijun yang terjun bebas ke aula. Yutong pun sangat emosi dengan ibunya. Dia juga sangat berduka karena tak bisa menyelamatkan sahabatnya. Beberapa hari setelah kejadian mengenaskan itu, Pak Lin yang mengambil berkas anaknya menemukan ponsel di dalam loker itu. Ternyata isinya adalah video pembulian Huijun dan membuat hati Pak Lin sangat hancur. Siapa yang gak hancur coba melihat anaknya disiksa dengan begitu sadisnya? Malam itu, Pak Lin menghancurkan kapal buatannya yang seharusnya mereka akan piknik bersama menggunakan kapal itu. Kini terbongkarlah pelaku yang menghabisi 4 siswa adalah Pak Lin, tukang yang dikenal baik di sekolah mereka. Tapi kenapa kok di ruangan itu juga ada Pak Fang, si guru pensiun yang juga disekap? Ternyata di hari kejadian Pak Fang sedang mengajar agama di aula. Ketika tragedi jatuhnya Huijun, Pak Fang ini adalah saksi yang melihat 4 geng Anji. Tapi dia berusaha menyembunyikan pelaku dan mulutnya dibungkam oleh sogokan Pak Kepala Sekolah. Pak Lin pun berteriak meminta tolong semua orang untuk panggil ambulan. Tapi mereka hanya diam dan melihatnya saja. Setelah dimakamkan, Pak Lin berusaha meminta bantuan orang tua murid lainnya untuk bisa memberinya info tentang tragedi kematian anaknya. Tapi mereka terlihat tidak peduli sama sekali. Ditambah Pak Kepsek yang melindungi 4 pelaku karena Anji adalah anaknya, bilang bahwa CCTV mereka telah rusak. Bahkan Pak Kepsek rela menyogok polisi demi menutup kasus ini. Pak Fang juga terlibat melindungi semua pelaku dengan mengatakan Huijun terjun dari atap karena keinginannya sendiri. Sejak hari itu dendam yang tersimpan di hati Pak Lin dia balaskan dengan menghabisi 4 siswi jahat itu. Di saat Pak Lin menghakimi Pak Fang yang disekap, tiba-tiba muncul bully yang menghantamnya. Dia menanyakan di mana Pak Lin sembunyikan Yutong sekarang. Dia menjawab, kini Yutong dikubur di taman bunga atap kos-kosan. Mendengar itu bully langsung mengamuk dan mencoba menyerangnya. Dia juga sempat melukai perutnya. Namun pada akhirnya bully jatuh pingsan dan Pak Lin kabur membawa Pak Fang. Selang beberapa saat, ibu kos yang sembunyi di luar ruangan segera menyelamatkan bully dan mengajaknya mengejar mereka. Saat di jalan, bu kos yang ribet malah menarik setir hingga mobil menabrak pembatas jalan. Dan pada akhirnya mobil mereka bertabrakan. Bully yang melihat kesempatan ini langsung menghampiri Pak Lin dan menanyakan di mana keberadaan anaknya. Namun Pak Lin hanya menjawab jika mereka sama-sama pendosa yang menghabisi nyawa seseorang. Pak Lin juga berkata, Yutong kini telah bebas. Di saat semuanya dalam keadaan sekarat, polisi datang dan membawa mereka ke rumah sakit. Mereka juga akhirnya menangkap Pak Lin untuk dijadikan tersangka. Terungkaplah jika sebenarnya Pak Lin menangkap Yutong hanya untuk diadili saja, tapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Dia hanya meluapkan rasa marahnya karena pada hari kejadian Yutong tak berusaha menolong Huijun. Selanjutnya, dia hanya memberi clue kepada polisi jika ada sesuatu yang dipendam di bawah kebun jeruk milik bully. Polisi pun melakukan penyelidikan dengan dibantu anjing pelacak. Mereka juga menemukan potongan kertas gambar buatan Yutong yang jika disatukan memberikan arti
manusia, buah jeruk nipis, dan kipas. Yang artinya ada manusia berada persis di atap rumah mereka yang dipendam di bawah pohon jeruk nipis. Akhirnya kita dibawa ke sisi gelap dari kehidupan Bully 5 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami keduanya. Setiap hari, dia hidup dengan ketakutan dan tekanan yang terus meningkat. Sampai suatu hari dia melihat anaknya Yutong berdarah di area sensitifnya. Ibu mana yang hatinya tak hancur melihat kesucian anaknya diambil oleh ayah tirinya. Diam-diam, Bully pun turun dari kos dan mencari senjata untuk melawan suaminya. Namun saat akan kembali, ternyata justru Yutong sendirilah yang lebih dulu menghilangkan nyawa sang ayah. Pada hari kejadian, Bully langsung menghapus semua jejak kejahatan dengan cermat. Salah satu caranya adalah dengan membersihkan tangga dan area sekitar rumah. Jeruk nipis buatannya yang selalu memiliki cita rasa istimewa pun ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih kelam. Karena dia menggunakan pupuk dari tubuh suaminya sendiri yang telah terkubur. Merinding gak sih? Dan bagaimana nasib Yutong saat ini? Ternyata semua yang dilakukan Pak Lin selama ini dibantu oleh Yutong secara diam-diam. Dia pula lah yang memberikan barang bukti video di HP tentang pembulian Hyujin padanya. Selanjutnya, di setiap kejadian dan rencana Pak Lin, selalu ada Yutong yang menyaksikannya. Dan ketika semua dendamnya terbalaskan, Yutong dikirim ke kota yang sangat jauh agar dia selamat dari kasus ini. Ya, akhir kata bullying bukanlah kekuatan, melainkan kelemahan yang menyakitkan. Kita tidak pernah tahu beban yang dibawa seseorang, seperti hidup Yutong yang sedari kecil terus-menerus menerima hal yang menyakitkan, tapi masih saja dijadikan sasaran perundungan oleh orang-orang yang merasa punya kuasa. So, apapun privilege yang kamu miliki saat ini, jadikan itu sumber kekuatan untuk kebaikan, untuk menolong dan menghargai orang lain. Ingat, setiap kata dan tindakan kita bisa menjadi penentu karma yang akan kita tuai. Selamat menjadi orang baik bagi sesama.